Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak. Materi pelajaran akidah akhlak yang dipelajari hari ini yaitu Asmaul Husna, yaitu sifat Allah yang namanya Al-Muhni. Sebelum saya mulai pelajaran, terlebih dahulu saya persilahkan anak-anak mengeluarkan kitab akidah akhlak serta buku catatannya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah di kitabnya dilihat halaman 15 ya. Dilihat kitabnya halaman 15. Kita belajar sifat Allah yang namanya Al-Mughni. Apa itu Al-Mughni? Al-Mughni yaitu artinya Allah yang maha memberi kekayaan. Saya ulangi, Al-Mughni artinya Allah yang maha pemberi kekayaan. Nah, kepada siapa Allah memberikan kekayaan? Yaitu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan kekayaan. Allah sudah maha kaya. Nah, anak-anak semuanya, dalil bahwa Allah bersifat Al-Mughni itu terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 64. Bunyinya bagaimana? Saya bacakan, tolong anak-anak didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Shadaqallahul adzim. Apa artinya? Artinya silakan dilihat halaman 16. Artinya kepunyaan Allah, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Surat Al-Hajj ayat 64. Di samping terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-64. Sifat Allah yang namanya Al-Mughni juga terdapat di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-6. Kalau kalian punya kitab seperti ini, silakan bisa dipakai ya. Dilihat kitabnya halaman berapa? Halaman 20. Sekarang dibacakan sama Pak Nus. Tolong disimak baik-baik. Artinya apa nanti setelah saya bacakan nanti ya. Perhatikan surat At-Taghabun ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat. Faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghfirullah wallahu ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Apa artinya? Artinya yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami,
lalu mereka ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat At-Taghabun ayat yang ke-6. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana bukti kalau Allah itu bersifat Al-Mughni? Bukti bahwa Allah itu bersifat Al-Mughni yaitu Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Tidak itu manusia, binatang, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dikasih rezeki oleh Allah. Bayangkan berapa yang harus ditanggung oleh Allah, berapa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, tidak bisa dihitung. Yang kedua, memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya. Contohnya siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan kekayaan. Di antaranya Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan itu? Yaitu khalifah yang ketiga. Terkenal kekayaannya pada masa itu. Yang kedua, Nabi Sulaiman, terkenal kekayaannya. Fir'aun, Qarun, itu adalah contoh-contoh Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nabi Sulaiman, meskipun punya kekayaan yang begitu banyak, tapi belum bisa menyamai, belum bisa menandingi kekayaan Allah. Buktinya pada waktu Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah untuk memberikan makanan kepada semua makhluknya Allah, Nabi Sulaiman tidak mampu. Hanya 1 ekor ikan nun saja makanannya begitu banyak, belum lagi makanan yang lain. Ingat kisah itu? Pernah mendengar cerita itu? Ya, saya kasih cerita sedikit. Nabi Sulaiman pada waktu itu minta izin kepada Allah supaya diberi izin untuk memberikan makanan semua makhluknya Allah. Diberi izin oleh Allah. Nah, singkat cerita, setelah selesai makanan itu, Allah memanggil seekor jenis ikan yang ada di laut, yaitu ikan nun. Dipanggil oleh Allah, "Hai ikan nun, hari ini rizkimu ditanggung oleh Sulaiman. Silahkan kamu naik ke atas." Apa yang terjadi? Hanya satu jenis ikan nun, makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman berkurang banyak. Belum lagi makhluk yang lain. Akhirnya Nabi Sulaiman geleng-geleng kepala sambil minta maaf pada Allah. Itulah bukti kekayaan manusia tidak sebanding dengan kekayaan Allah. Nah, sekarang kita sebagai makhluknya Allah harus bisa meneladani sifat Allah yang namanya Al-Mughni. Caranya bagaimana? Caranya yaitu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tapi ada catatannya, dengan ikhlas. Itu harus kita tanamkan mulai saat ini. Yang kedua, membantu orang yang mengalami kesulitan. Kalau ada orang yang mengalami kesulitan, kita bantu. Ya, jangan sampai kita ini medit dan lain sebagainya. Kalau kita mampu, kita bantu. Begitupun juga sedekah tadi. Kalau kita punya uang, kita usahakan kita sedekah, meskipun tidak bisa banyak. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sih ciri-ciri kalau orang itu meneladani sifat Allah yang namanya Al-Mughni? Ciri-cirinya, yang pertama, tidak bosan atau menggerutu terhadap seringnya permintaan.
Apa itu Pak Menggerutu itu? Sambat ya anak-anak. Saben-saben wong iki kok sing njaluk bantuan, saben-saben iki bosen. Nah, itu adalah contoh orang yang tidak meneladani sifat Allah. Orang yang meneladani sifat Allah, kalau ada orang yang minta bantuan dan lain sebagainya, dengan senang hati membantu. Yang kedua, ciri orang yang meneladani sifat Allah Al-Mughni, yaitu memiliki kasih sayang kepada setiap orang yang membutuhkan. Itu adalah ciri-ciri orang yang meneladani sifat Allah yang namanya Al-Mughni. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah materi pada hari ini, yaitu Asmaul Husna. Yang namanya Asmaul Husna, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberikan kekayaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.